Halo Somangka, alias Sobat Majalengka. Talaga merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka. Di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan besar bercorak Buddha dengan nama Kerajaan Talaga. Kali ini Bolokotono TV akan membahas mengenai sejarah Kerajaan Talaga. Penamaan Kerajaan Talaga didasarkan pada letak kerajaan yang berdekatan dengan sebuah talaga atau oleh masyarakat setempat disebut Situ Sangiang. Di sekitar tempat inilah Kerajaan Talaga pernah berdiri. Terbentuknya Kerajaan Talaga diawali dengan berdirinya sebuah padepokan agama Buddha yang bernama Padepokan Sarwastiwada. Padepokan ini berada di daerah Gunung Bitung, sebuah daerah yang berada di Desa Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Padepokan Sarwastiwada dibina oleh Sudayasa. Ia adalah salah seorang putra dari Surya Dewata yang merupakan keturunan dari Prabu Aji Gunalinggawisesa dan Ratu Uma Lestari dari Kerajaan Galuh. Dalam perkembangannya, padepokan yang dibina oleh Sudayasa ini mengalami kemajuan pesat. Terlebih lagi ketika padepokan ini dipimpin oleh putranya bernama Dharma Suci. Dengan bertambah pesatnya perkembangan agama Buddha di daerah Gunung Bitung, menjadikan Dharma Suci sebagai seorang raja merangkap sebagai pendeta Buddha Sarwastiwada. Dharma Suci akhirnya pindah dan mendirikan sebuah kerajaan kecil bercorak Buddhisme yang bernama Kerajaan Talaga. Karena letaknya di tepi sebuah talaga atau situ, yaitu Situ Sangiang. Kerajaan Talaga ini masih berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh yang pada saat itu dipimpin oleh Mahaprabu Niskala Wastukancana yang masih saudara dengan Dharma Suci. Atas kerjasama dan dukungan Mahaprabu Niskala Wastukancana terhadap Kerajaan Talaga, maka sebagai kerajaan yang bercorak Buddhisme, kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Tatar Sunda. Bahkan dari luar wilayah Tatar Sunda pun banyak orang yang datang berkunjung ke kerajaan Buddha Talaga. Era Dharma Suci. Dharma Suci atau Dharma Suci I merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan yang dilatar belakangi dengan perkembangan dan kemajuan Padepokan Sarwastiwada yang diwarisi dari ayahandanya Sudayasa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Batara Gunung Bitung. Pemerintahan Dharma Suci segenerasi dengan Mahaprabu Niskala Wastukancana dari Kerajaan Galuh yang sama-sama merupakan cicit dari Prabu Aji Gunalinggawisesa. Selama pemerintahannya, Dharma Suci berhasil menjadikan Kerajaan Talaga sebagai pusat pengembangan agama Buddha di Tatar Sunda dan bahkan hingga luar Pulau Jawa. Dharma Suci berputrakan dua orang yang bernama Begawan Garasiang dan Dharma Suci II atau Sunan Talaga Manggung. Dharma Suci II yang kelak melanjutkan tampuk kepemimpinan Kerajaan Talaga menggantikan ayahandanya Dharma Suci I. Era Sunan Talaga Manggung. Pada masa pemerintahan Dharma Suci II, kerajaan Buddha Talaga ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam mengembangkan pengaruh pemerintahan dan agama di Tatar Sunda. Sebutan Talaga Manggung merupakan sebuah pemberian nama kepada Dharma Suci II dengan harapan setelah dinobatkan menjadi raja di Talaga, kelak menjadi seorang pemimpin yang manggung, yaitu seorang raja yang adil dan bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya. Harapan ini menjadi kenyataan, terbukti setelah Dharma Suci II dipercaya menjadi raja kedua. Kerajaan Talaga mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Sunan Talaga Manggung mempunyai dua orang anak, seorang putra bernama Raden Panglurah dan seorang putri bernama Simbar Kencana. Raden Panglurah sebenarnya diharapkan kelak menjadi penerus tahta Kerajaan Talaga. Akan tetapi dia tidak tertarik dengan urusan pemerintahan
dan lebih senang menjadi pendeta agama Buddha, sehingga Simbar Kencanalah yang kelak menjadi ratu. Era Ratu Simbar Kencana. Sepeninggal ayahandanya, Simbar Kencana dinobatkan sebagai penerus tahta kerajaan. Pada pemerintahan Simbar Kencana mengalami pemindahan pusat pemerintahan dari Sangyang ke Walang Suji, yaitu Desa Kagok, Kecamatan Banjaran sekarang, yang menjadi tempat baru bagi Simbar Kencana dalam menata dan menjalankan roda pemerintahannya. Era Sunan Parung. Pemerintahan kerajaan di era kekuasaan Sunan Parung mengalami dinamika tersendiri, karena pada waktu itu pengaruh agama Islam mulai mempengaruhi tatanan kehidupan dan pemerintahan di wilayah kerajaan Talaga. Dengan masuknya pengaruh Islam mempengaruhi regenerasi kekuasaan yang tadinya tahta diturunkan secara turun-temurun. Dengan ini, semua kebiasaan itu berubah dan dalam menjalankan pemerintahannya harus berkiblat ke Cirebon sebagai pusat pemerintahan Islam. Sunan Parung mempunyai seorang anak dari permaisurinya yang dikenal dengan sebutan Sunyalarang atau Ratu Parung. Beliau dinikahi oleh Rangga Mantri alias Parung Gangsa, yaitu keturunan Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Era Ratu Sunyalarang. Setelah Sunan Parung meninggal dunia, tahta kerajaan dilanjutkan oleh putrinya Ratu Sunyalarang yang dibantu oleh suaminya Raden Rangga Mantri atau Parung Gangsa. Pada masa pemerintahannya, di kerajaan Talaga terjadi proses islamisasi yang dilakukan oleh penguasa kerajaan setelah secara resmi menyatakan masuk Islam kepada Sunan Gunung Jati Cirebon. Dengan peristiwa ini, maka Sunan Gunung Jati memberikan gelar pucuk umum kepada Raden Rangga Mantri yang begitu gigih menyebarkan agama Islam di Talaga. Dari pernikahan Raden Rangga Mantri dengan Ratu Sunyalarang melahirkan 6 orang putra, yaitu Prabu Haur Kuning, Sunan Wanaperih, Dalem Lumaju Agung, Dalem Umbuluar, Dalem Panungtun, dan Dalem Panaekan.